tahu tuh yang lagi geplak ikan kerapu tadi namanya Kak Fahri. Dan juga di sini yang lagi main-main sama ikan pari ada Kak Nurdin. Kak Fahri dan Kak Nurdin merupakan penyelam profesional dari Selat Ancol yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Mereka tidak hadir dengan tangan kosong, melainkan membawa bucket atau ember. Isinya apa? Ikan, betul sekali. Ada yang tahu ikan apa aja? Nggak tahu, nggak apa-apa. Kak Tiur kasih tahu. Ada ikan kembung, ikan kerapu. Ikan kerapu atau bukan? Bukan. Ikan kerapu mah yang makan. Ada ikan kembung, ikan selar kuning, ada gurita sampai ikan tongkol. Satu embernya sebanyak 25 kg. Ada berapa ember? 2, berarti jadi 50 kg. Kira-kira 50 kg cukup nggak untuk makan biota-biotanya? Enggak, karena ternyata waduh, atraksi tuh ikan parinya. Lanjut, karena ternyata untuk biota-biota yang ada di akuarium utama itu memerlukan 100 sampai 150 kg banyaknya. Ada yang tahu nggak berapa isi dari biota yang ada di akuarium utama? Berapa? 1000 sampai 2000, banyak atau banyak banget? Banyak banget. Kita udahan dulu kenalan sama penyelamnya. Kita kenalan sama biota-biotanya. Mau kenalan sama yang diputar-putarin sama Kak Nurdin? Mau. Namanya ikan pari. Nama ikan parinya? Ada yang tahu nama ikan parinya? Cluenya nama buah. Ikan pari apa? Siapa yang jawab itu? Ikan pari apa, Kak? Pari? Pari kelapa boleh dibuat bundanya. Wah, betul sekali Bunda, terima kasih sudah bantu jawab. Ikan pari kelapa, karena bisa dilihat ya pengunjung, bagian bawah tubuhnya warnanya putih, bagian atas tubuhnya warnanya coklat keabu-abuan, persis seperti kelapa yang dibelah dua. Nama bahasa Inggrisnya adalah apa coba? Enggak coconut ray. Namanya adalah Jenkins swimray atau Himantura jenkinski yang bernama latin Himantura jenkinski. Mulut ikan pari ada di mana? Di bawah. Matanya ada di atas. Kira-kira ikan pari kalau misalnya senyum-senyum gini, ikan pari masuk ke golongan ikan berbahaya atau enggak? Yang bilang bahaya angkat tangan. Yang bilang enggak angkat tangan. Tepuk tangan dulu dong buat yang bilang iya. Bahayanya di mana kira-kira tuh? Ekornya, betul sekali. Tepat di pangkal ekornya ada duri. Duri tersebut mengandung racun yang bernama racun serotonin. Tapi kita lihat di sini, Kak Nurdin lagi putar-putarin ikan parinya. Kok ikan parinya nggak nancepin duri ke Kak Nurdin ya? Kira-kira kenapa? Karena tidak merasa terancam. Karena ternyata ikan pari hanya akan menusukkan durinya atau mengeluarkan durinya ketika merasa terancam. Karena pernah ada kejadian pahit pengunjung yang menimpa salah satu conservationist atau jurnalis yang berasal dari Australia. Pada tahun 2026, jurnalis ini tertancap duri dari ikan pari yang berjenis ikan pari macan. Kalau yang di sini ikan pari kelapa, berbeda jenisnya memang. Ikan pari macan merupakan ikan pari yang jenis racunnya, dosisnya itu paling tinggi, racun serotoninnya. Ada yang tahu nama penulisnya siapa? Nama jurnalisnya siapa? Ada yang tahu? Siapa? Steve apa Bu? Steve Irwin. Buat ibunya nih, keren sekali. Boleh ibunya. Boleh Kak? Kasih buat bundanya permisi. Keren sekali, betul sekali. Steve Irwin ini sedang meneliti pola gerak ikan pari macan. Sayangnya ikan pari macan tersebut merasa terancam yang berakibat ikan pari macan tersebut menusukkan duri tepat di dadanya. Terus gimana kalau misalnya kita main ke pantai? Hati-hati kalau lihat ada gundukan pasir. Hati-hati itu ikan pari, karena tadi mulut ikan pari ada di bawah. Memang itu bentuk adaptasinya untuk mencari makanan seperti remis, krustasea. Remis itu apa Kak? Remis itu kerang-kerangan. Krustasea itu apa Kak? Seperti udang-udangan. Udang sama kerang adanya di dekat pasir, makanya dia sering ngumpet di pasir. Lihat ekornya 2-3 kali lipat dari tubuhnya. Makanya kalau pengunjung main ke pantai, hati-hati kalau ada gundukan di pasir-pasir, bisa jadi itu ikan pari. Kita kenalan dulu sama biota yang bukan ikan, mau atau enggak?